3 minggu lancarkan serangan balasan, 13.000 tentara Ukraina mati sia-sia. Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kendaraan lapis baja kiriman Amerika Serikat yang digadang-gadang akan memperkuat militer Ukraina ternyata tidak sehebat yang dikira. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja Bradley hancur dan rusak dilibas pasukan Rusia. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan mengungkap data jumlah BFV Bradley yang hancur atau rusak sejak invasi militer Rusia dilancarkan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Amerika sudah mengirim 113 unit kendaraan lapis baja Bradley untuk Kiev. Sayangnya 15% dari jumlah tersebut luluh lantak tidak bisa digunakan akibat serangan unit angkatan bersenjata Federasi Rusia. 17 dari total 113 unit BFV Bradley kiriman Amerika Serikat dinyatakan hancur dan rusak. Sementara dalam laporan lain dilansir FIFA Militer dari CNN disebutkan bahwa 16 dari 109 kendaraan lapis baja buatan Amerika itu telah dihancurkan, rusak atau ditinggalkan baru-baru ini. Sejumlah analis militer Amerika bahkan berpendapat jika mengingat skala perang dan panjangnya garis depan, kerugian seperti itu sudah diperkirakan dan sangat relevan. Di sisi lain, media asal Belanda Oryx mencatat total kerugian yang ditelan angkatan bersenjata Ukraina selama 14 bulan perang mencapai lebih dari 3.600 unit alat utama sistem persenjataan, dan yang terbaru sepanjang 3 pekan lebih militer Ukraina melancarkan serangan balik. Kerugian justru ada di pasukan Volodymyr Zelensky. Pada 22 Juni 2023 lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Jenderal Nikolai Patrushev, memastikan jika lebih dari 13.000 tentara Ukraina tewas. Meski belum bisa sepenuhnya dikatakan gagal, Ukraina terancam tidak akan mendapat suplai senjata untuk mendukung operasi kontraofensif. Sebab Amerika dikabarkan tidak akan mengirim bantuan lagi jika tidak ada kemajuan dalam misi tersebut. Tak berdaya hadapi kekuatan Rusia, pilot jet tempur Ukraina nangis minta jet tempur F-16 Mamarika. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. 2 jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah.
terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia, pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh. Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba. Seperti dilansir dari CNN, dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time. Itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus-menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call sign SPA. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi. Untuk JUS dan wingman-nya, pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. JUS mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya 1 skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya yakin lebih dari 100, ia menambahkan.